Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Farezi, NIM C105118104. Mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Wilayah, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Kesuburan tanah. Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar merupakan kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta hektar, lahan kering, tanaman semusim 25,3 juta hektar, dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar, sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Lahan sawah merupakan andalan utama dan diprioritaskan untuk mempertahankan swasembada beras sehingga untuk mencapai swasembada jagung, kedelai, dan komoditas pangan lainnya diarahkan pada lahan kering. Usaha peningkatan produksi bahan pangan dan produk pertanian lainnya mutlak diperlukan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan persaingan ekonomi global. Lahan pertanian menghadapi permasalahan konversi lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian masif. Sementara keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan pencetakan lahan sawah baru pun relatif kecil. Padahal ketersediaan lahan dalam usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian yang berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dinilai sudah tak terkendali, menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia secara lebih detail, dan ada beberapa permasalahan yang dihadapi lahan pertanian. Yang utama adalah pertambahan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,3 sampai dengan 1,5% per tahun. Data BPS mencatat laju konversi lahan pertanian sawah ke non-sawah sebesar 187.720 hektar per tahun. Sementara alih fungsi lahan kering pertanian ke non-pertanian sebesar 9.152 hektar per tahun. Meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dan dukungan dinamika dan kebutuhan pembangunan di setiap daerah secara langsung atau tidak langsung memaksa terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian, khususnya sawah, semakin tinggi. Selain itu, lahan sawah itu sendiri memiliki masalah, yaitu tingkat produktivitas yang mendekati leveling off, sehingga ada tendensi total produksi relatif stagnan jika tidak diimbangi dengan teknologi. Di sisi lain, kualitas lahan pertanian Indonesia juga telah mengalami degradasi yang begitu luar biasa. Fakta ini terlihat dari penurunan produksi komoditi sepanjang tahun 2011. Produksi padi misalnya turun jadi 65,76 juta ton, jagung sekitar 17,64 juta ton, dan kedelai sebesar 851,29 ribu ton dibandingkan pada tahun 2010. Kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap degradasi lahan antara lain kegiatan deforestasi, industri, pertambangan, perumahan, dan kegiatan pertanian. Apabila kegiatan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan pertanian yang mengancam keberlanjutan
usaha tani, dan ketahanan pangan. Oleh karenanya, implementasi suatu rencana kegiatan pembangunan harus dipikirkan keberlanjutan di masa mendatang. Kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan landasan hukum bagi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Setiap provinsi dan kabupaten kota harus menetapkan luasan LP2B pada setiap RT RW-nya. Penetapan lahan pertanian dengan berkelanjutan juga merupakan amanat dari pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang penetapan lahan pertanian dalam rencana rinci tentang tata ruang kabupaten kota. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RT RW, dan pasal 16, 26, 34 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah sangat mendukung inisiatif dari pemangku kebijakan di daerah dalam rangka perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik di pusat maupun di daerah. Inisiatif ini, terutama yang dapat mengatur hal-hal spesifik di daerah yang bersangkutan, sangat diperlukan karena belum diatur dalam undang-undang. Pemerintah pusat sangat berkepentingan dalam melindungi lahan pertanian pangan saat ini, khususnya lahan sawah yang mencapai 7,9 juta hektar. Perlindungan lahan yang ada menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pangan akan terus meningkat. Secara legal, seluruh lahan tanaman pangan ditetapkan menjadi LP2B. Penetapan LP2B harus tetap memperhatikan kriteria penetapan LP2B yang menyangkut kriteria potensi dan kesesuaian lahan. Ketersediaan infrastruktur yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pangan dan memperhatikan aspek sosial ekonomi. Penetapan LP2B merupakan bentuk kerjasama atau kesepakatan antara pemerintah daerah dan petani melalui kelompok tani. Karena itu, kesepakatan menjadi konsensus dalam penetapan LP2B, sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang budidaya tanaman dikatakan apabila kebebasan petani memilih jenis tanaman tidak dapat diwujudkan karena ketentuan pemerintah, maka pemerintah berkewajiban memberi jaminan kepada petani untuk memperoleh penghasilan tertentu. Hal tersebut sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bahwa kepada petani yang lain lahannya ditetapkan sebagai LP2B akan mendapat insentif dan perlindungan serta pemberdayaan petani seperti pada pasal 38, 67, dan 68. Prioritas insentif LP2B diberikan dengan pertimbangan tipologi LP2B, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha pertanian, dan praktek usaha tani ramah lingkungan. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian, dan pengembangan benih dan varietas unggul. Kemudian, dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Karena itu, para pengambil keputusan baik gubernur dan bupati atau wali kota harus memahami peran RT RW sebagai landasan hukum dalam pembangunan daerah. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kebijakan kawasan pertanian berbasis korporasi. Korporasi petani sesuai dengan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 adalah kelembagaan ekonomi petani atau KUP yang berbadan hukum berbentuk Gapoktan atau koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi pertanian bertujuan untuk keterpaduan program dan kegiatan pembangunan pertanian efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan, pengutuhan sistem dan usaha agribisnis secara terintegritas, efisiensi sistem budidaya, pengolahan, distribusi dan pemasaran, peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani serta penguatan kontribusi sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian wilayah. Peranan pemerintah daerah atau Pemda mendorong agar korporasi pertanian tersebut untuk tetap berjalan sehingga bisa terjadi penguatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah. Pada saat ini, korporasi petani berbentuk gapoktan maupun koperasi sudah terbentuk namun tidak terdata atau terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Padahal, jika korporasi petani sudah terbentuk di daerah, pemerintah daerah bisa secara mudah menentukan kawasan-kawasan pertanian andalan di daerahnya. Tak hanya itu, bantuan modal maupun sarana produksi bisa secara efektif masuk dalam pengembangan kawasan karena menurut keputusan Menteri Pertanian nomor 472 tahun 2018, setiap program dan kegiatan harus landed di kawasan pertanian dengan komoditas prioritas pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, hortikultura, bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, pisang, manggis, mangga, dan durian, perkebunan, tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.